Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu yang merupakan salah satu sebab dimudahkannya seseorang jalannya menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' nasabuh." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah, mereka saling membacakan ayat-ayat Al-Quran, yakni mengkaji kitab Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dilindungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut dengan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala di depan malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan kajian dengan dua sesi, di mana sesi sebelum zuhur, yakni sesi pertama ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair. Sebagaimana ini adalah kajian rutin kita, kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah
dan disyarah oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pembahasan kitab Al-Kabair, kita akan membahas dosa besar yang ke-9, yaitu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jujur dalam berkata dan berbuat adalah merupakan sebuah pondasi dalam akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar umatnya senantiasa berlaku jujur dalam setiap perbuatan ataupun perkataannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa inna ar-rajula la yasduqu wa yataharra bis-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Hendaklah kalian senantiasa jujur, kata Rasulullah, karena kejujuran akan membawa kalian kepada kebaikan, akan membawa kalian kepada ketaatan. Ya, jujur dalam setiap ucapan, jujur dalam setiap perbuatan adalah merupakan akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan ketaatan itu, kebajikan dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke surga. Dan tidaklah seseorang senantiasa jujur dan selalu berusaha untuk jujur sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengecap dia sebagai seorang yang jujur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk jujur. Ya, jujur dalam setiap perkataan, dalam setiap ucapan, dan dalam setiap perbuatan. Begitu juga Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan dari jujur itu. Ya, di mana jujur itu adalah merupakan pangkal segala kebaikan. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, "Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr." Karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan, ya, kebajikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita untuk berdusta. Dusta, berbohong itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta adalah merupakan perbuatan yang buruk. Berdusta adalah merupakan dosa besar, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya tersebut, "Wa iyyakum wal kadzib." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wal kadzib." Jauhilah oleh kalian perbuatan dusta. Ya, dusta dalam ucapan, dusta dalam perkataan, dusta dalam perbuatan dan sikap. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu akan menyeret kalian ke dalam al-fujur, kejahatan dan kejahatan. Kejahatan dan keburukan. Jadi dusta itu adalah pangkal segala keburukan, pangkal segala kejahatan, dusta. Ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan mengantarkan kalian kepada neraka. Wa innar rajula la yakdhiba wa yataharra bil kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan tidaklah seorang senantiasa berdusta, suka bohong, dan selalu berusaha untuk berbohong dalam setiap kondisi dan keadaan. Dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong.
sampai Allah akan mengecap dia sebagai pendusta. Ya. Maka seorang muslim yang berakhlak mulia harus senantiasa jujur dan tidak boleh berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, di mana beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, "Maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, tentang sebesar-besarnya dosa? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebesar-besarnya dosa besar?" Maka para sahabat berkata kepadanya, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Qala al-isyraku billahi wa 'uququl walidain. Sebesar-besarnya dosa adalah menyekutukan Allah dengan yang lain, yaitu perbuatan syirik dan apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Ya, 'uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Yang tadinya Rasulullah bersandar kemudian duduk tegak. Ala wa qauluz zur wa syahadatiz zur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai mengulangnya 3 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa qauluz zur wa syahadatiz zur." Ingat, dosa besar itu termasuk di dalamnya apa? Perkataan dusta dan persaksian dusta. Perkataan dusta dan persaksian dusta. Perkataan dusta dan persaksian dusta, kata Rasulullah, sampai 3 kali. Ya. Sehingga sahabat atau perawi hadis berkata, ya, "Fama zala yukarriruha hatta kunna laitahu sakat." Beliau selalu mengulang-ulang ucapannya itu sehingga kami berharap beliau diam. Di sini sangat ditekankan oleh Rasulullah tentang dusta. Dari hadis ini kita dapat mengambil faidah yang banyak. Pertama apa? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dosa-dosa besar kepada para sahabatnya. Ya, dan ini adalah merupakan ketetapan syar'i, ketetapan syariat tentang dosa-dosa besar itu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini apa? Yaitu semangatnya para sahabat di dalam mendapatkan ilmu. Ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian sebesar-besarnya dosa besar itu? Kemudian para sahabat mengatakan apa? "Bala ya Rasulullah." Sambil menunjukkan ya semangat, ya para sahabat menunjukkan ya semangat untuk mengetahui ya Islam. Ketika ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyambut dengan ya gembira. Ya, menyambut ilmu itu dengan gembira, dengan semangat. Ya. Inilah sikap seorang penuntut ilmu. Ya. Inilah adabnya seorang penuntut ilmu, harus semangat di dalam menuntut ilmu. Bukankah kita sering diingatkan bahwasanya ilmu itu dapat kita peroleh dengan 7 perangkat? 6 atau 7? 6 perangkat. Ya. Ini perkataannya siapa? Imam Asy-Syafi'i. "Akhilan tanala al-ilma illa bi 6." Ya. Alhamdulillah masih ada yang ingat 6 perangkat. Ya. Tidak langsung setuju dengan saya 7. Ya, 6 perangkat. Apa saja yang pertama? Zakaun, hirsun, wajtihadun, wa bulghatun. Ya, wa irsyadu ustadzin wa tuluz zaman, kata Imam Asy-Syafi'i. Kecerdasan. Ini yang pertama. Hirsun, kemauan yang keras. Kemauan. Wajtihadun, dan kesungguh-sungguhan. Lihat. Ya, dan ini ditunjukkan oleh para sahabat. Kesungguh-sungguhan mereka untuk menuntut ilmu. Ya, mereka enggak malas-malesan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengarkan ya
Rasulullah SAW dan mereka mencatat. Itu dia yang penting. Tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi mereka mencatat. Ya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Untuk menulis dan mencatat ilmu. Ya. Kemudian yang keempat apa? Bulghatun. Bulghah itu apa? Bekal. Menuntut ilmu itu butuh bekal. Modal. Ya. Jangan cuma modal dengkul doang. Ya. Modal, nuntut ilmu itu modal. Ya. Pulpen minjem, buku minjem, gimana? Modal dong. Nuntut ilmu pakai modal. Ya. Kemudian yang keberapa tadi? Yang keempat ya? Yang kelima apa? Irsyadu ustadzin, harus dengan bimbingan seorang guru, seorang ustadz. Ya. Karena ilmu ini turun-temurun. Datang terus sampai kepada zaman kita, turun-temurun. Ya. Dan yang keenam apa? Tuluz zaman, waktu yang panjang. Ya. Tuluz zaman, waktu yang panjang. Ini perangkat ilmu. Makanya di dalamnya terdapat perangkat apa? Kesungguh-sungguhan dan keinginan yang keras untuk menuntut ilmu. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat. Ketika Rasul bertanya kepada mereka, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebesar-besarnya dosa besar? Para sahabat gak malas-malasan. Semangat mereka, bala ya Rasulullah. Ungkapan, jawaban bala ya Rasulullah ini menunjukkan kesungguh-sungguhan ingin tahu. Bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, bukan iya. Menjawabnya bukan na'am, bukan na'am. Bala, tentu. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan. Beda kan kalau misalkan kita bertanya kemudian dijawab iya dengan tentu, ya. Beda. Ya. Kemudian faedah yang lain, indahnya metode mengajar Rasulullah SAW. Ya. Supaya sahabatnya tahu tentang agama, Rasulullah bertanya kepada mereka supaya memikat ya mereka, supaya memikat mereka. Rasul bertanya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Makanya salah satu metode berdakwah adalah dengan bertanya. Salah satu bentuk metode di dalam menasihati adalah dengan bertanya. Begitu juga kita, ya, misalkan ya pengen ngajarin anak, caranya gimana? Bertanya. Kalau bertanya kemudian dia bingung kan dia bisa fokus gitu. Ya. Dia terpikat dengan pertanyaan kita begitu. Ya. Begitu juga kalau kita berdakwah kepada orang tua kita bisa seperti itu dengan cara bertanya, apa menurut Bapak kalau begini dan begitu? Apa menurut Ibu begini begitu? Ya, dengan bertanya. Ini salah satu metode dakwah bertanya. Ya. Kemudian dosa-dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama menyekutukan Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada berbuat syirik. Tidak ada. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menggandengkan, ya, dosa durhaka kepada kedua orang tua dengan dosa berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua dosanya sangat besar, bahkan itu mengiringi dosa syirik. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW duduk tegak, tadinya menyampaikannya senderan, muttaqi'ah, senderan. Fajalas, kemudian dia duduk tegak. Sambil mengulang-ulang terus Rasulullah bersabda apa? Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Dan juga perkataan dusta serta persaksian dusta, kedustaan, lihat. Sampai begitu ya semangatnya Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat bahwasanya dusta itu adalah dosa besar. Dusta dalam berkata, dusta dalam bersaksi ataupun bersikap. Ya. Jadi faedah yang lain apa yang dapat kita petik dari hadis ini, bahwasanya dusta adalah merupakan dosa besar. Ya.
Saya selalu mengingatkan kepada para jamaah, kalau dosa besar itu ya seperti apa bentuknya? Dosa yang diancam dengan hukuman di dunia seperti kisos, dibalas ya, membunuh dibalas dengan dibunuh, atau dirajam, atau apa lagi? Potong tangan, atau yang lainnya. Atau perbuatan dosa yang ada ancaman laknat dan siksa di neraka. Ya, maka itu disebut dengan dosa besar. Dosa besar berbeda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil itu dapat dihapuskan dengan kebaikan. Innal hasanat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal hasanata yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan, dosa-dosa kecil yang dimaksud dalam ayat-ayat ini. Ya, begitu juga di dalam hadis-hadis lain, ya, Rasul bersabda, ya, al-jum'atu ilal jum'ah atau al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma majtunibal kabair. Ya, satu Jumat kepada Jumat yang berikutnya, satu umrah kepada umrah yang berikutnya. Ya, salat yang 5 waktu itu dapat menggugurkan dosa-dosa selama orang tersebut menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Berarti yang dihapuskan di dalam hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut adalah dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar harus disertai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dosa besar harus disertai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada seseorang yang udah jadi hobi bohong, ya, dikit-dikit bohong, ya, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, bohong itu bikin candu. Ya. Bohong itu bikin candu. Udah enak bohong, kita bakal kecanduan berbohong. Kalau kita udah keenakan bohong, kita akan kecanduan berbohong terus. Ya, bikin candu. Ya. Kayak orang yang hobi ngudut. Ya. Kalau udah suka udut, candu. Bangun tidur yang dicari udut. Mau buang air besar yang dicari udut. Karena udah candu, habis makan yang dicari udut. Disediain kopi yang dicari udut. Karena udah candu. Kayak gitu bohong. Kalau udah enak nih bohong nih, ya udah terus aja bohong. Sama bapaknya dia bohong, sama emaknya dia bohong, sama istrinya dia bohong, sama suaminya dia bohong, sama anaknya dia bohong. Walaupun dalam beberapa kondisi, ya boleh bohong kepada ya istri kita, tapi dalam keadaan-keadaan yang khusus, bukan semua keadaan. Nanti kita akan bahas, karena sesi yang kedua nanti kita akan membahas adab dalam berbicara, ya, karena berkaitan dengan dosa besar yang ke-9 ini, ya. Insyaallah kita akan membahas tentang adab berbicara. Jadi para jamaah sekalian, itulah faedah-faedah yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini, ya. Rasulullah SAW ya melarang kita untuk berdusta di dalam perkataan ataupun perbuatan, ya, karena berbohong adalah merupakan perbuatan yang buruk, bahkan dia adalah termasuk dosa besar, ya. Demikian juga ya berbohong atau membuat kedustaan serta memfitnah orang lain, ya. Berbohong atau membuat kedustaan dan memfitnah orang lain, ini juga termasuk dosa besar. Memfitnah orang lain, ya, bahkan diancam dengan ancaman yang sangat-sangat mengerikan. Di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabali hatta yakhruja mimma qala." Barang siapa yang mengatakan ya tentang seorang mukmin sesuatu yang tidak ada padanya,
Perhatikan hadis ini. Barang siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin. Kita belum masuk kepada pembahasan berdusta atas nama Allah ataupun berdusta atas nama Rasul. Ini kita baru berbicara tentang berdusta secara umum. Ya. Sedangkan berdusta atas nama Allah dan Rasul ini khusus. Ya. Kalau hukuman-hukuman yang disebutkan dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan tadi bersifat umum, nanti lebih khusus lagi jika berdusta atas nama Allah dan Rasul, hukumannya lebih khusus lagi. Ya. Kita baru menyebutkan secara umum ini. Man qala ya fi mu'minin ma laysa fihi, barang siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin sesuatu yang tidak ada padanya. Ya. Berarti menciptakan atau membuat kedustaan, membuat kebohongan, atau dalam kondisi ketika seseorang memfitnah orang lain. Ya. Askanahullahu radghatal khaban. Apa kata Rasulullah SAW? Maka niscaya Allah akan menempatkannya di lumpur neraka. Ya. Allah akan menempatkan dia di mana? Di dalam lumpurnya neraka. Ya. Kita di dunia aja kalau ada lumpur ngeri, betul gak? Ngeri. Ya. Minimal kesel lah kalau ada lumpur. Ya. Udah rapi-rapi kena belokan tanah kan? Kesel kita. Ini kena lumpurnya di mana? Di neraka. Di dalam api neraka. Maka hadis ini juga menunjukkan bahwasanya api neraka itu ada lumpurnya. Dan di antara orang-orang yang akan diazab, ya, dan akan ditempatkan oleh Allah di dalam lumpur neraka adalah orang-orang yang tadi membuat kedustaan atau memfitnah orang lain. Ya, sampai kapan dia diazab? Sampai dia, ya, hatta yakhruja mimma qala, sampai dia mempertanggungjawabkan perkataannya tersebut. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari siksa neraka dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ya menyebutkan bab atau pasal yang ke-9, yaitu dosa besar berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama Allah itu tidak seperti berdusta biasa. Kalau ya membuat kedustaan atas nama manusia, ya, tadi sudah kita sebutkan hukumannya, balasannya, ya, dan bahkan diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan seperti itu. Ya, itu baru berdusta atas ke-18. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Surat Yunus ayat ke-18. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka, lihat, menyembah selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Ya, ada yang menyembah patung, ya, berhala. Kemudian ada yang menyembah apa? Kubur wali, kubur orang-orang soleh. Ya, ada yang menyembah, ya, tempat-tempat yang keramat, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Mereka menyembah Tuhan selain Allah itu tujuannya apa? Mereka menganggap bahwasanya menyembah Tuhan selain Allah itu dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Betul gak?
Mereka datang ke kuburan tujuannya ngapain? Ngalap berkah. Ya, minta jodoh. Ya, dan macam-macam. Ya, punya hajat dikit-dikit datang ke kuburan, minta sama wali ini, wali itu. Ya, padahal belum tentu orang yang dikubur itu ya menyuruh ya kaumnya atau menyuruh masyarakatnya untuk menyembah dia atau meminta sesuatu kepada dia setelah meninggal dunia. Ya. Maka dari itu para jamaah sekalian di sini Allah mengatakan mereka menyembah selain Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak dapat mendatangkan kepada mereka kemudaratan dan ya tidak pula dapat mendatangkan kepada mereka manfaat. Ya, tidak dapat mendatangkan kepada mereka mudarat, tidak dapat mendatangkan mereka ya manfaat. Dan mereka berkata, wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah nanti. Ya, alasannya begitu. Kenapa orang-orang tersebut kaum musyrikin menyembah Tuhan selain Allah? Karena menganggap bahwasanya ya, apa yang mereka sembah itu dapat memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Apa yang mereka sembah itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, dan kami tidaklah menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Kita enggak nyembah mereka kok. Ya. Kita cuma menganggap mereka ini punya kedudukan di sisi Allah. Makanya kita pengen ya mendekatkan diri kita kepada Allah melalui mereka karena mereka ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan mereka. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard." Ya, apakah kamu mengkabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi ya atas apa yang mereka persekutukan itu. Ya. Jadi disinilah ya bentuk kedustaan ya mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berbuat syirik menganggap bahwasanya ya Tuhan selain Allah memiliki bagian daripada hak peribadatan dan penyembahan. Maka itu adalah bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara bentuk berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengaku-ngaku menerima wahyu dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana siapa dulu? Hah? Bukan yang di zamannya Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Musailamah Al-Kadzdzab mengaku-ngaku mendapatkan wahyu, ya. Sehingga membuat surat-surat palsu, ya. Di antaranya membuat ya surat tentang apa itu? Tentang gajah ya, terus tentang burung apa itu? Ya Allah, saya lupa. Ketika ada itu penjelasan di dalam tafsir surat Al-Asr, ya. Saya lupa. Membuat hadis ayat-ayat palsu. Mengaku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan baru-baru ini saya dengar ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Saya dengarnya begitu baru-baru ini. Dan dia sedang mempersiapkan ayat-ayat untuk kitab sucinya. Subhanallah. Ini lebih parah lagi, bukan ngaku nabi, ngaku Tuhan. Ya.
sedang mempersiapkan ayat-ayat untuk kitab sucinya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi ini adalah bentuk kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang mengatakan bahwasanya dia mampu menurunkan kitab seperti Al-Qur'an atau ayat seperti Al-Qur'an. Sebagaimana tadi kisah Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-An'am ayat 93, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taqulun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ya ayat 93. Kata Allah, "Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata apa? Telah diwahyukan kepada saya wahyu, ya, padahal tidak ada diwahyukan kepadanya sesuatu apapun. Ya, tidak ada yang diwahyukan kepadanya apapun juga. Inilah orang-orang yang mengaku ya sebagai nabi, ya. Dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai berjumlah 30, ya. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi itu sampai berjumlah 30. Ya, dalam riwayat yang lain dalam angka yang berbeda. Ya, mengaku-ngaku. Bahkan ya ada yang mengaku-ngaku dari Indonesia, ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ya, subhanallah. Ini adalah merupakan bentuk ya kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang tersebut mengaku-ngaku telah mendapatkan wahyu. Padahal tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Inilah prinsip yang harus dipegang oleh setiap seorang muslim. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi yang ada setelahnya. Ya. Bahkan sebagian ulama memasukkan bahwasanya orang yang menganggap ada nabi setelah Muhammad berarti itu menyebabkan Islamnya batal Islamnya. Ya. Karena dua kalimat syahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah ya hamba dan utusannya. Ya, dalam salah satu konsekuensi meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya adalah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimun nabiyyin. Ya, penutup para nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang harus kita yakini. Jadi kata Allah, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib." Ya, atau qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi. Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau orang yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan apapun kepadanya. Ya. Dan orang yang berkata ya, saya akan menurunkan seperti apa yang telah Allah turunkan. Lihat, menantang Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan sesuatu yang seperti apa yang telah diturunkan Allah, yaitu berupa Al-Qur'an. Ya. Padahal ketika Allah menantang berikan ayat yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak mampu. Bahkan orang kafir pun mengakui bahwasanya Al-Qur'an bukan
kalamul makhluk. Al-Quran itu bukan perkataan makhluk. Ya, bukan perkataan makhluk. Orang kafir pun, musuh yang paling membenci Islam pada zaman Rasulullah SAW ketika diminta untuk dibacakan ayat Al-Quran, wallahi, kata dia, demi Allah, ini bukan kalamul bashar, ini bukan perkataan manusia. Sampai seperti itu. Ya, bagaimana mungkin manusia bisa mendatangkan sesuatu ya dari sebuah perkataan untuk menandingi kalam Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ya, menandingi firman Rabb semesta alam. Bagaimana bisa? Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Ya, alangkah dahsyatnya kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut dan malaikat memukul-mukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan." Lihat. Ya. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar dan kamu selalu menyombongkan dirimu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Dua dosa yang sangat besar yang menyebabkan seorang itu ya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak benar, yakni berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ini adalah dosa yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menganggap bahwasanya Allah itu punya apa? Punya anak. Ya. Menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Di surat Yunus ayat 68 Allah mengatakan, qalu ittakhadallahu walada subhanahu. Mereka mengatakan, mereka di sini siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ahlul kitab yang mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Mereka menganggap bahwasanya Allah itu punya anak. Ya. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah punya anak. Dan seorang muslim harus meyakini bahwasanya Allah tidak punya anak. Seorang muslim tidak boleh mendukung dan tidak boleh membenarkan keyakinan yang seperti itu. Karena itulah yang membedakan antara akidah muslim dengan akidah non-muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad. Kita disuruh qul, katakan. Ya. Allah ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi mereka yakni ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka berkata bahwasanya Allah mempunyai atau memiliki anak. Subhanah huwal ghani, maha suci Allah, dialah yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Lihat, kamu tidak memiliki hujjah tentang ini. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu pantaskah kamu mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak kamu ketahui? Ya. Ini adalah bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mereka dikatakan sebagai orang kafir karena mereka mengatakan Allah itu punya
anak. Ya. Kemudian yang keempat di antara dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mengharamkan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Mengharamkan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ya, tentunya orang yang seperti itu melakukan perbuatan tersebut tanpa ilmu. Sebagaimana Allah mengatakan di surat Al-An'am ayat 140. Qad khasira alladziina qatalu auladahum safaha bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya merugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan mereka, ya, dan kebodohan mereka yang tidak memiliki ilmu, dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dengan cara mengada-adakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka telah sesat dan mereka tidaklah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga berfirman di surat Al-An'am 144. Wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnain. Qul adh-dhakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain am kuntum syuhada'a idh wassaqumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari al-baqar, sapi, lembu, ya. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina? Amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Am kuntum syuhada idz wassaqumullahu bihadza? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Kemudian apa kata Allah? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Ya. Lihat di sini bentuk mengharamkan sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia berbagai macam nikmat. Tapi dahulu di masa jahiliyah mereka memiliki kebiasaan membunuh anak-anak perempuannya, ya, membunuh anak-anak mereka, ya, karena mereka takut tidak bisa mendapatkan makan akibat punya anak, ya. Mereka membunuh anak-anak mereka karena takut tidak bisa mendapatkan rezeki, padahal rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan orang yang beriman, mereka akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menganugerahkan kepada mereka anak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melapangkan rezeki kita dan menjadikan rezeki anak kita ditanggung oleh kita sehingga Allah melapangkan rezeki kita. Inilah yang harus diyakini oleh setiap muslim, ya. Kemudian yang kelima, di antara bentuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin, ya, dahulu,
mereka memiliki kebiasaan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Dan mereka menisbatkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk daripada berdusta atas nama Allah adalah kebiasaan orang-orang musyrikin Arab. Ya. Di mana mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang dan menisbatkan perbuatan itu kepada Allah. Menisbatkan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberitakan di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-A'raf ayat 28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha." Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, ya, mereka berkata, ya, kami mendapatkan ini dari nenek moyang kami, yang mana mereka mengerjakan perbuatan itu. Allah lah yang menyuruh kami mengerjakannya. Lihat, Allah lah yang menyuruh kami mengerjakannya. Mereka menisbatkan perbuatan itu kepada Allah. Ya, mereka mengatakan Allah yang nyuruh, padahal Allah tidak pernah menyuruh. Ya, jadi dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Dan mereka mengatakan itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan hal itu. Maka ini yang disebut dengan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah lalu menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu di dalam, khususnya di dalam agama, ya, yang saya maksud di sini adalah dalam agama, dalam perkara-perkara agama. Melakukan sesuatu dalam perkara-perkara agama, ya, yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah, lalu kemudian menisbatkan perbuatan itu kepada Allah dengan mengatakan Allah lah yang menyuruh kami, ya, Allah lah yang memerintahkan kami, ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrikin Arab. Mereka mengelilingi tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang dan mereka mengatakan ini adalah perintah Allah. Ya, menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah iftira 'ala Allahil kadzib, mengada-adakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah bahwasanya Allah tidak pernah menyuruh perbuatan keji. Ya. Di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya Islam adalah agama yang, ya, penuh dengan kebaikan. Ya. Islam adalah agama yang penuh dengan keindahan. Islam melarang perbuatan keji. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh hambanya melakukan perbuatan keji. Di sini dikatakan ini dalilnya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh kepada hamba-hambanya untuk mengerjakan perbuatan yang keji. Tidak pernah. Ya, hal itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang melakukan perbuatan keji lalu menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Lihat. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya. Kenapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, berdusta adalah perbuatan dosa besar. Berdusta atas nama seseorang, ya, walaupun orang tersebut bukanlah orang yang mulia, bukan orang yang tinggi jabatannya, orang biasalah, ya, berdusta atas nama manusia apapun dia, walaupun bukan orang yang mulia, adalah merupakan dosa besar. Lalu bagaimana lagi jika itu dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan juga dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan apa? Merupakan syariat.
perkataan dan perbuatan Rasulullah adalah merupakan syariat. Ya, tentunya perkataan Rasulullah adalah berdasarkan wahyu, syariat. Perkataan dan perbuatan Rasulullah syariat. Ya, kalau berdusta atas nama seseorang itu dosa besar, apalagi berdusta atas nama Rasulullah yang mana perkataan dan perbuatannya adalah syariat. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasul bersabda, "Inna kadhiba alayya laisa kakadhibi ala ahadin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atasku tidak seperti berdusta atas orang lain. Ya, lihat, sesungguhnya berdusta atasku tidaklah seperti berdusta atas orang lain. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempatnya ya di neraka. Hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah, maka sudah disediakan kaplingan di neraka. Ya, tinggal ngambil kaplingannya. Ya, udah ada kaplingannya di neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama saja berdusta atas syariat Islam. Ya. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama saja seperti berdusta atas nama syariat Islam. Yang mana dampaknya itu dapat mengena kepada seluruh umat Islam. Ya, dampaknya itu dapat menimpa seluruh umat Islam. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar." Janganlah kamu berdusta atasku, karena barang siapa yang berdusta atasku, maka silahkan dia masuk ke dalam neraka. Hadis tersebut diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian juga ada ancaman lain terkait dengan orang yang menyampaikan hadis palsu, hadis ya yang tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menceritakan sebuah hadis dariku, ya, padahal dia mengetahui bahwa hadis itu adalah hadis dusta, hadis palsu, maka dia adalah salah seorang dari para pendusta. Ya, maka dia adalah salah seorang dari pendusta. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab dijelaskan ya pada halaman 105 dan 106, paragraf yang terakhir, demikian juga halnya dengan orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya dengan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda yang demikian, tidak pernah mengatakannya, atau seseorang yang mengatakan Rasulullah telah melakukan perbuatan ini dan itu, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya, maka ini adalah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga halnya orang yang mentafsirkan sebuah hadis. Ya. Orang yang mentafsirkan sebuah hadis dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan maknanya. Ya, mentafsirkan sebuah hadis dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan maknanya. Maka ini juga disebut dengan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdusta atas nama Rasulullah bisa jadi dia membuat hadis palsu dan menisbatkannya kepada Rasulullah. Ya. Atau yang kedua bisa jadi dia mentafsirkan sebuah hadis ya dengan
makna yang tidak sesuai. Ya, mentafsirkan sebuah hadis ya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Ini bisa jadi termasuk daripada berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di dalam memahami hadis kita harus mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berdusta atas nama Allah dan juga berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan dua bentuk dusta yang paling jahat. Ya. Dan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk lain daripada berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Rasulullah mengatakan inna kadhiba alayya laisa kakadhibi ala ahadin. Berdusta atasku tidaklah seperti berdusta atas nama orang lain. Karena berdusta atas nama Rasulullah berarti dia telah memasukkan sesuatu ke dalam syariat yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Menambah-nambahkan sesuatu ke dalam syariat, maka itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Begitu juga orang yang meriwayatkan sebuah hadis, sedangkan dia mengetahui bahwa hadis itu adalah hadis yang palsu. Tentu perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Dan dia melakukan perbuatan dosa besar. Dan orang yang seperti itu, orang yang meriwayatkan hadis palsu atau orang yang menyampaikan hadis palsu padahal dia tahu bahwa hadis tersebut palsu, berarti dia telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menceritakan sebuah hadis dariku padahal dia tahu bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu, maka dia adalah salah seorang dari para pendusta, yaitu pendusta atas nama Rasulullah. Jadi, berdusta atas nama Rasulullah yang pertama tadi apa? Membuat hadis palsu. Yang kedua, mentafsiri hadis yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Yang ketiga apa? Menyampaikan hadis palsu atau meriwayatkan hadis palsu padahal dia sudah mengetahui hadis tersebut hadis palsu. Ini bahaya karena orang yang seperti itu berarti dia telah memasukkan sesuatu ke dalam syariat yang sudah sempurna. Dan jelas bahwasanya orang yang melakukan atau mengada-adakan dusta atas nama Allah dan juga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah menambah-nambahkan syariat Islam yang sudah sempurna. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang bisa dianggap telah keluar dari Islam, dan bahkan sebagian ulama mengatakan hukumannya adalah dengan dipenggal sebagaimana orang-orang zindiq pada masa dahulu ketika telah memalsukan hadis, beribu-ribu hadis telah dipalsukan oleh orang-orang zindiq, kemudian akhirnya dihukum pancung oleh penguasa saat itu. Dihukum pancung oleh penguasa saat itu. Karena dia telah membuat hadis-hadis palsu yang meresahkan Islam, meresahkan kaum muslimin dan dapat membahayakan syariat Islam. Hadis-hadis palsu itu banyak tersebar. Hadis-hadis palsu itu banyak tersebar. Seperti sekarang, hadis-hadis tentang keutamaan bulan apa nih sekarang? Bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab. Ibadah-ibadah yang dikerjakan pada bulan Rajab, Di antaranya hadis yang berbunyi apa? Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah
Sya'ban adalah bulanku, ya, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini hadis palsu, ya, maudhu', ya. Hadis ini adalah hadis palsu, ya. Di mana hadis ini matanya sebenarnya panjang, di antaranya ya disebutkan la taghfulu an awwali jum'atin min rajabin fa innaha lailatun tusammiha al malaikatur raghaib. Janganlah kalian lalai dari beribadah pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, karena malam itu malaikat menamakannya dengan raghaib. Ya, ini hadis palsu yang tersebar di kalangan umat Islam, sehingga mereka beribadah kepada Allah tanpa didasari dalil yang benar. Akibatnya apa? Amalan mereka tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain apa? Fadlu syahri Rajabin 'ala syuhuri ka fadlil Qur'an 'ala sairil kalam. Keutamaan bulan Rajab dari bulan-bulan yang lainnya adalah seperti keutamaan Al-Qur'an atas semua perkataan. Ya. Wa fadlu syahri Sya'ban ka fadli 'ala sairil anbiya, dan keutamaan bulan Sya'ban itu seperti keutamaanku atas para nabi yang lainnya. Ya. Wa fadlu syahri Ramadan 'ala syuhuri ka fadlillahi 'ala sairil ibad, dan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya seperti keutamaan Allah dari seluruh hambanya. Ini jelas hadis palsu, ya. Kalau kita melihat zahir hadisnya aja, ini kayak seperti bukan ucapan atau sabda Rasulullah. Ya, kita tahu kalau kita memang benar-benar ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang benar-benar berilmu, kita tahu hadis ini bukan sabda Rasulullah. Ya. Begitu juga ya hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan keutamaan surat-surat tertentu. Ya, seperti ya keutamaan surat Yasin, banyak hadis palsunya. Kalau kita mau bahas banyak. Keutamaan surat Al-Waqiah ini juga banyak yang palsu. Ya, bahkan keutamaan surat Al-Kahfi juga ada hadis-hadis palsunya. Nah, kita juga harus hati-hati. Ya, saya pernah mengkaji tentang ya hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Yasin dengan surat Al-Kahfi. Pernah saya bahas itu. Ya. Mana saja yang sahih dan mana saja yang tidak. Dan bahkan berderajat palsu, ya. Jadi banyak sekali hadis-hadis palsu, entah itu yang berkaitan dengan keutamaan ibadah, ya. Seperti utlubul ilma walau fis Sin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mau belajar akupuntur ente? Nggak apa-apa deh kalau mau belajar akupuntur sono, ya. Kemudian ya talabul ilmi minal lahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari mulai pangkuan sampai di liang kubur. Jelas. Ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Banyak masyarakat kaum muslimin yang tertipu dengan hadis palsu. Ya, dengan hadis palsu. Mereka begitu semangat beribadah, ya, dengan dasar hadis palsu. Ya. Mereka membebankan diri mereka dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya. Membebankan diri mereka dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Padahal yang disyariatkan aja belum tentu kita bisa ngerjain semua. Ini ditambah-tambahin, makin berat. Ya, makin berat. Ya. Dan hadis palsu itu adalah kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari orang-orang zindiq, awalnya adalah orang-orang zindiq, adalah orang-orang munafik, ya. Begitu juga ya hadis-hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah. Jelas sekali, ya, hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis palsu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah habis belum nih? Tanya jawab. Taib. Sesi pertama alhamdulillah telah saya sampaikan, ya, terkait dengan dosa besar yang ke-9, yaitu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah di Indonesia ini ada kelompok-kelompok khawarijnya? Saya rasa ada. Ya, saya rasa ada, dan itu terlihat dari perbuatan-perbuatan mereka ya di masa-masa yang lampau, ya, beberapa tahun yang lalu, ya. Begitu juga mungkin di masa-masa ya sekarang ini, ya. Ada di antara mereka yang mengatasnamakan jihad dengan cara bom bunuh diri, ya, dan juga ya perbuatan teror mereka, ya, yang keburukannya tidak hanya menimpa orang-orang non-Muslim yang tidak bersalah, bahkan keburukannya juga menimpa kaum muslimin, ya, keburukannya juga menimpa kaum muslimin. Ya, banyak orang-orang yang tidak berdosa, ya, hilang nyawa mereka, ya, dan bibit-bibit pemahaman-pemahaman Khawarij ini sudah lama tumbuh di Indonesia. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ataupun keluarga terjebak oleh ya pemikiran-pemikiran Khawarij seperti itu, ya. Dan oleh karena itu teruslah menuntut ilmu, terutama yang berkaitan dengan akidah, ya, dan manhaj yang benar, ya. Karena yang paling penting daripada menuntut ilmu, sebelum kita membahas bab-bab lainnya, yang paling penting untuk dipelajari adalah bab akidah dan manhaj. Ini yang paling penting, ya. Jangan kita dibuat asyik dan terlena dengan pembahasan-pembahasan, ya, furu', cabang, ya, sehingga kita melupakan yang paling penting, yang paling pokok, ya. Disibukkan dengan pembahasan-pembahasan ya keduniaan, ya, sehingga kita melupakan ya pembahasan yang paling pokok, yaitu akidah dan manhaj. Ya, jadi terus tuntut ilmu tentang akidah dan manhaj. Dan jangan bosan untuk terus belajar akidah dan manhaj. Sekalipun kita sudah mengulang, ya, sudah pernah ulang terus. Ya. Jangan pernah bosan ketika diingatkan tauhid itu 3. Jangan pernah bosan. Ah, ini sih saya udah belajar. Saya juga udah tahu dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Paling gak jauh-jauh dari itu. Ya akhi, mempertahankan hidayah itu lebih sulit. Ya. Mempertahankan hidayah itu lebih sulit daripada ketika mendapatkannya. Mempertahankannya sangat sulit. Ya, kalau kita meremehkan ya pokok-pokok Islam, ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari kita. Ya. Saya pernah cerita di sini, dulu ada seorang ahli ilmu, ya, yang membela dakwah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang membuat tulisan-tulisan yang membela dakwah tauhid yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Tapi setelah itu dia merasa tinggi, ya, terkena fitnah, akhirnya dia jadi orang
yang tidak percaya Tuhan. Ya. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan, yang tadinya jenggotnya panjang jadi halikul lihya. Ya. Jadi dipotong, ya, musbilul izar. Ya. Dan 180 derajat berubah. Yang tadi membela malah menentang dakwah tauhid. Maka teruslah minta hidayah kepada Allah. Ya, dengan cara mempelajari, ya, agamanya. Ya, salah satu untuk mendapatkan hidayah adalah dengan mempelajari agamanya. Karena hidayah itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Yang pertama hidayatul taufiq, dan yang kedua adalah hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad. Ya, seperti orang bertanya hukum ini, hukum itu apa? Maka ini hidayah dengan menuntut ilmu. Ya. Kalau yang pertama hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hidayah yang harus kita upayakan, yaitu hidayah dilalah tadi, ya, hidayatul irsyad. Ya. Nggak paham saya soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi bila kita mendapatkan share tentang hadis Rasulullah dengan ada keterangan-keterangan di bawahnya tingkatan hadisnya? Bolehkah sudah menjadi pegangan bahwa hadis tersebut dari Rasulullah SAW sehingga bisa kita sebar kembali? Jika kita mendapatkannya dari orang yang terpercaya, ya, dan memang dia adalah orang yang diakui keilmuannya. Misalkan kita dapat share dari seorang ustadz, ya, atau misalkan dari talibul ilmi yang memang dia adalah orang yang mendedikasikan waktunya untuk ilmu, ya, maka nggak apa-apa, ya, kita ambil hadis tersebut, kemudian kita pelajari, lalu kita sebarkan kembali, ya, boleh. Tapi nggak boleh juga kita sembarangan menerima, ya. Semacam share di media sosial, nggak boleh kita sembarangan menerima, ya. Dan ini akan kita bahas nanti pada sesi yang kedua, yaitu adab di dalam berbicara, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, siapakah yang lebih berhak untuk menghukumi hadis-hadis palsu yang tersebar di suatu negeri? Apakah para ulama atau pemerintah? Sehingga umat Islam punya pegangan dan terjaga keaslian. Ulama, ya, ulama. Karena ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ya, para ulama ar-rabbaniyun yang memang menjadi patokan keilmuan, ya, para ulama yang mu'tabar. Para ulama yang memang diakui keilmuannya, ya, dan memiliki manhaj yang benar, ya, memiliki akidah dan manhaj yang benar, ya. Tidak semua orang yang dibilang ulama adalah ulama, ya. Tidak semua orang yang dibilang ulama adalah ulama, ya. Kita menilai dari akidahnya, kita menilai dari manhajnya, ya, kita menilai dari keilmuannya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita kalau menerima suatu hadis yang belum pernah kita dengar? Apa kita tolak dulu atau kita percaya dulu atau bagaimana? Kita cari tahu. Ya, bisa dengan bertanya kepada orang yang menyampaikan kepada kita hadisnya riwayat siapa? Ya, hadisnya riwayat siapa? Atau misalkan kita mendengar kemudian kita catat, kemudian kita cari tahu,
Ya, kita cari tahu bisa langsung ke sumber aslinya atau bertanya kepada orang yang berilmu yang tahu tentang apa derajat hadis tersebut. Ya. Jadi seperti itu caranya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan hadis palsu yang sudah beredar bebas di masyarakat tapi bermanfaat bagi kehidupan manusia? Apa, sebutkan? Hadis palsu yang bermanfaat buat umat apa? Coba yang bertanya berani, sebutkan. Apa hadis palsu yang bermanfaat buat umat? Dari sebutan hadis palsunya saja sudah tidak bermanfaat. Palsu. Palsu. Dari sebutannya saya sudah tidak bermanfaat. Palsu, hadis palsu. Apa yang bermanfaat? Sebutkan satu hadis palsu yang bermanfaat buat umat Islam. Sebutkan. Silakan yang bertanya. Mana? Waduh, nggak berani mempertanggungjawabkan pertanyaannya nih. Ya, dari namanya saja sudah nggak bermanfaat. Palsu, emang bohong? Bagus. Tadi sudah disebutkan, bohong, palsu. Palsu kan berarti bohong. Ya. Al-kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi illa mastusnasna, ya, kecuali yang perkecualikan dalam ketentuan di beberapa keadaan, ya. Banyak hadis palsu berkaitan dengan bulan Rajab. Sebetulnya bagaimanakah hadis yang betul tentang puasa di bulan Rajab? Ya, secara umum hadis puasa di bulan Rajab sama seperti di puasa-puasa di bulan lain. Ya. Kecuali di bulan-bulan yang memang diutamakan, seperti apa? Bulan Ramadan, 6 hari di bulan Syawal, ya. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Arafah, kemudian puasa Asyura, ya. Kalau memang ada pengkhususannya dari Rasulullah SAW, ya kita amalkan. Tapi bulan Rajab nggak ada pengkhususannya dari Rasulullah. Dia sama seperti kita beribadah di bulan-bulan lain. Keutamanya sama seperti kita puasa di bulan-bulan lain, puasa Senin Kemis, atau kita melakukan puasa ya Ayyamul Bid, atau kita puasa Daud, ya, puasa Senin Kemis atau puasa 3 hari, ya, di setiap bulannya, bisa dimulai 13, 14, 15 atau di tanggal berapapun, ya. Karena tidak harus di tanggal 13, 14 dan 15. Tapi yang utama adalah 13, 14 dan 15. Ya. Jadi bersifat umum. Adapun pengkhususannya tadi sudah kita sebutkan. Hadis-hadisnya yang palsu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita terlanjur menyebarkan hadis palsu dalam bercanda, seperti tentang malam Jumat sunnah Rasul? Aduh, antum ada-ada aja. Taubat sama Allah, ya. Terus sampein, ya, ke orang-orang yang sudah antum sebarkan itu, sampein, ya, bahwa hadis tersebut palsu. Ya. Iya, populer belum tentu sahih, ya. Yang populer itu belum tentu sahih. Ya, caranya begitu, ya. Antum bertanggung jawab kepada Allah dan antum bertanggung jawab kepada manusianya. Ya, karena itu cara taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Disuruh cerita nih, panjang ntar kalau cerita.
Pertanyaan saya tentang hadis keutamaan Yasin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menyikapi orang yang sering kali berkata omong kosong? Omong kosong. Apakah saya hendaknya menjauhinya? Dan seringkali mereka menjudge saya nggak asik. Mohon motivasinya Ustaz. Dalam masalah apa ini? Nggak disebutin dalam masalah apanya. Kalau dibilang nggak asik dan dibilang omong kosong ketika kita berdakwah, ketika kita memberikan nasihat, atau ketika kita menolak ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, atau melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, omong kosong, nggak asik, dikit-dikit nggak mau, gitu kan? Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ingatlah bahwasanya keredoan manusia itu sesuatu yang nggak ada habisnya. Kalau kita mau nyari keredoan manusia itu nggak bakal ada habisnya. Tapi kalau kita mencari ridha Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat tersebut kepada orang-orang yang memang beragama, karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalamun nas, ridwan nas, ghayatun la tudrak. Pujian manusia, keredoan manusia itu ada sesuatu yang nggak akan ada habisnya, nggak akan ada ujungnya. Hari ini kita pengen dipuji seperti ini, besok kita pengen dipuji yang lain, nggak ada habisnya. Apabila kita dianggap omong kosong, dianggap nggak asik karena kita menjalankan agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak asik lagi kayak dulu, pengen diajak ngapain aja mau, sekarang ada batasan-batasannya. Memang seperti itu, ghuraba. Ghuraba seperti itu, orang asing yang kayak gitu. Orang asing itu bakal dianggap ngomong kosong, akan dianggap nggak asik, kayak gitu memang. Yang penting adalah kita tetap berakhlak baik kepada mereka, tetap kita misalkan ucapkan salam kepada mereka, tetap kita senyum kepada mereka. Tapi giliran kita diajak melakukan sesuatu yang tidak baik dan mungkar, kita tolak. Makanya di sini pertanyaannya dalam hal apa? Dan kebanyakan memang seperti dalam masalah pergaulan. Ini terjadi dalam masalah pergaulan. Wallahu a'lam bishawab. Awal mula hadis palsu muncul pada zaman Nabi atau sahabat? Bukan pada zaman Nabi, bukan pada zaman sahabat. Pada zaman yang setelahnya. Saya lupa tepatnya pada zaman siapa. Tujuan utama hadis palsu apa? Tujuan utama hadis palsu adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Agar kaum muslimin lemah. Karena kalau kaum muslimin kuat, kaum muslimin ditakuti oleh siapapun. Ditakuti dan disegani oleh siapapun. Untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin, agar kaum muslimin jauh dari agamanya. Tujuannya seperti itu. Agar memunculkan kekhawatiran dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Itu diantara tujuan-tujuan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, di dekat rumah saya jika setiap salat fardu 5 waktu selalu ada kunutnya. Bagaimana hukumnya? Wah, ini enggak umum seperti itu ya. Tidak tidak umum seperti itu di kalangan masyarakat kaum muslimin di Indonesia ini. Biasanya kalau kunut itu di salat subuh. Kalau memang setiap hari
dalam jangka waktu yang panjang dan gak ada apa-apa, kunut terus, maka ini gak benar. Ya, tapi kalau kunut di 5 waktu, ya, di 5 waktu, walaupun yang roja adalah di surat yang jahar, 5 waktu dia kunut, ya, di 5 waktu sholat dia kunut dalam keadaan genting, maka ini yang disebut dengan kunut nazilah. Ya, ini yang disebut dengan kunut nazilah. Ya. Tapi itu juga tidak dalam jangka waktu yang panjang, tidak seperti itu. Misalkan sampai ya bertahun-tahun kunut setiap 5 ya waktu, ya, enggak seperti itu. Kunut nazilah itu hanya dilakukan ketika dalam keadaan yang genting, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kunut subuh maka yang rajih adalah tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk benar-benar taubat kepada Allah agar diampuni dosa-dosa besar? Ayyuhal ikhwah, kita semua adalah manusia biasa yang pasti melakukan salah dan dosa. Maka jalan keluarnya adalah kita bertaubat kepada Allah. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Ya, surat Al-Baqarah ayat 222. Ya. Bertaubat kepada Allah yang benar adalah dengan memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, dia harus meninggalkan semua dosa. Ya, semua perbuatan dosa, perbuatan mungkar, perbuatan keji dia harus tinggalkan. Ya, dia harus lepaskan semua perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, dan tidak menyisakannya walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Ya. Yang kedua, dia harus menyesal. Ya, pernah melakukan dosa. Ya. Dia menyesal pernah melakukan ya kemungkaran. An-nadamatu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Kita harus menyesal ya ketika bertaubat dari dosa besar yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, dia harus bertekad untuk tidak akan mengulangi ya di masa yang akan datang, di waktu-waktu yang berikutnya. Ya, kemudian ya apabila itu berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus mengembalikannya kepada orang yang bersangkutan. Ya, seperti meminta maaf kepada orang yang pernah dizaliminya atau mengembalikan sesuatu kepada orang ya yang pernah diambil barangnya ya dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dan apa yang bisa saya jawab. Tidak semua pertanyaan dapat saya jawab karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa yang benar dari Allah, apabila ada kesalahan adalah karena keterbatasan ilmu saya dan karena syaitan. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.